Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Putri dengan NIM 1701056. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai somedikasi. Nah, kita masuk ke definisi somedikasi. Berdasarkan World Health Organization pada tahun 2010, somedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal, maupun obat tradisional oleh seorang individu untuk mengatasi penyakit atau gejala penyakit yang diderita pasien. Adapun prosedur tetap somedikasi, yang pertama yaitu mendengar keluhan pasien, yang kedua menggali informasi dari pasien, yang ketiga memberikan informasi tentang obat kepada pasien, yang keempat memilihkan obat yang rasional dan sesuai dengan keadaan ekonomi pasien, yang kelima dokumentasi data pelayanan somedikasi yang telah dilakukan. Salah satu prosedur tetap dalam pelayanan somedikasi yaitu penggalian informasi, di mana penggalian informasi ini bertujuan untuk menilai pasien yang meliputi penilaian keamanan, ketepatan, dan rasionalitas somedikasi yang dilakukan pasien. Dalam keterampilan komunikasi, tenaga kefarmasian perlu mengembangkan metode untuk mengumpulkan informasi yang berupa pertanyaan-pertanyaan dasar yang harus diajukan kepada pasien ataupun keluarga pasien. Nah, tenaga kefarmasian juga harus memiliki kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dalam usaha untuk mengumpulkan informasi tentang gejala. Berikut merupakan metode-metode penggalian informasi dalam pelayanan somedikasi. Metode-metode penggalian informasi ini ada 4. Yang pertama ada AS method, WWHAM, ENCORE, dan sit-down cell, di mana beberapa metode ini mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Metode penggalian informasi yang paling sering digunakan adalah metode AS method, di mana metode AS method ini merupakan metode yang bermanfaat untuk detail analisis gejala, membantu dalam proses pengambilan keputusan, dan juga dapat membantu dalam mengidentifikasi informasi perencanaan kebutuhan material. Di mana AS method ini memiliki 8 komponen. Yang pertama itu ada age, yang kedua itu ada self or someone else, yang ketiga ada medication, yang keempat ada extra medicine, yang kelima ada time persisting, yang keenam ada history, yang ketujuh ada other symptoms, dan yang kedelapan ada danger symptoms. Pada komponen age atau usia, tenaga kefarmasian perlu mengetahui usia pasien untuk mempertimbangkan gejala yang berpotensi serius sesuai usianya. Pada komponen self or someone else atau orang lain atau dirinya sendiri, itu tenaga kefarmasian harus menanyakan mengenai siapa yang akan mengkonsumsi obat tersebut. Pada komponen medication atau pengobatan, tenaga kefarmasian harus menanyakan obat-obat apa saja sih yang telah dikonsumsi pasien secara teratur. Dan pada komponen extra medicine, tenaga kefarmasian harus menanyakan pengobatan lain yang dilakukan pasien untuk mengatasi gejala yang dialaminya. Pada komponen time persisting atau lama gejala, itu tenaga kefarmasian harus menanyakan lamanya gejala yang dialami pasien tersebut. Pada komponen history atau riwayat, tenaga kefarmasian harus menanyakan tentang riwayat suatu kondisi pasien. Dan pada komponen other symptoms atau gejala lain, tenaga kefarmasian harus selalu bertanya apakah pasien merasakan gejala lain atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Dan pada komponen terakhir yaitu danger symptoms atau gejala berbahaya, tenaga kefarmasian harus menanyakan gejala berbahaya yang dirasakan pasien agar menjadi perhatian bagi tenaga kefarmasian apakah pasien memerlukan rujukan ke dokter atau tidak. Peran tenaga kefarmasian dalam pelayanan somedikasi. Yang pertama, sebagai komunikator. Tenaga teknis kefarmasian harus memiliki inisiatif untuk berdialog dengan pasien untuk menggali informasi tentang riwayat kesehatan pasien. Dan juga tenaga kefarmasian harus mengajukan beberapa pertanyaan terkait tentang keluhan pasien dan pengobatan yang pernah dilakukan pasien untuk mendapatkan informasi pasien. Yang kedua, tenaga kefarmasian sebagai penyedia obat yang berkualitas, di mana tenaga kefarmasian harus menjamin bahwa obat yang disediakan dalam somedikasi berasal dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dan berkualitas. Yang ketiga, tenaga kefarmasian sebagai pengawas dan pelatih. Nah, untuk menjamin pelayanan yang berkualitas, tenaga kefarmasian harus selalu membekali diri dengan ilmu terbaru untuk dapat meningkatkan kemampuan profesionalitas seperti mengikuti pendidikan yang berkelanjutan. Yang keempat, kolaborator.
tenaga farmasen harus membangun hubungan profesional yang baik dengan profesional tenaga kesehatan lain, sehingga hubungan baik ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam medikasi. Dan yang terakhir, promotor kesehatan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait pelayanan medikasi. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali.